Terima kasih Mas Ken dan Mas Afif. Ya, alhamdulillah dua MC akhir zaman kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masyaallahu kan wa man lam yasha lam yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim bi qawlihi atadi muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulun 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin. Wailun lil arabi min syarrin qad iktaraba. Futihal yawma min radmi ya'juj wa ma'juj misla hadhihi. Al hadis aw kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Kuasa untuk mewujudkan apapun yang menjadi kehendaknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam jiwa alam semesta. Dialah Allah yang telah membuat skenario terbaik-baik skenario bagi makhluknya, terutama indahnya skenario akhir zaman. Di antara skenario yang Allah ciptakan untuk peradaban manusia akhir zaman ternyata adalah skenario yang penuh dengan fitnah dan ujian. Di antara fitnah-fitnah besar yang Allah berikan kepada umat manusia akhir zaman sebagai ujian imannya adalah fitnah yang bernama Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Siapakah Ya'juj dan Ma'juj? Ini pernah saya bahas di pertama kali di Al-Latif ya. Ini itu masih ada logo Al-Latifnya, The Sif ya. Tanggal berapa ini? 26 Oktober 2015. Berarti 4 tahun yang lalu. Ya, 3 tahun setengah yang lalu. Baik, siapakah Ya'juj Ma'juj? Berbicara tentang Ya'juj Ma'juj, sebentar belum saya sapa ini. Ya. Siap, disapa dulu Ustaz. Ya. Yang saya hormati rekan-rekan keluarga besar Teras Dakwah yang dirahmati Allah. Ya. Yang saya hormati dan saya banggakan MC akhir zaman kita nih, Mas Afif dan Mas Ken. Gimana, sehat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Perasaan gak ada perubahannya? Iya. Iya. Masih sendiri. Ini pertanyaan yang sudah kami duga Ustaz. Ya, pasti gak ada perubahannya. Insya Allah nanti lepas 17 April berubah semua nih. Amin. Insya Allah. Amin ya Allah. Ya. Ya, maksudnya bukan hanya yang berdua di sini, Indonesia berubah 17 April ya, betul? Amin. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah. Gatal. Maaf. Masa tenang jadi ngepal ini. Baik. Yang saya hormati juga para sepuh, para tokoh, rekan-rekan hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Bagaimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah. Baik. Satu kegembiraan yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata ketika saya kembali bertemu menyapa Jogja mulai dari kemarin hari pertama di kajian pertama di Nurul Asri, sekarang yang terakhir nih di Teras Dakwah. Kayaknya endingnya selalu Teras Dakwah ini ya. Ya, happy ending. Amin. Amin insyaallah ya. Selamat dan salam semoga dilimpahkan pada uswah kuda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita sebaik-baik pemberi kabar gembira dan sebaik-baik pemberi peringatan. Apa kabar gembira yang Allah sampaikan Rasulullah SAW? Adalah kabar gembira bagi mereka yang menghidupkan sunnah di akhir zaman. Ya wafirahmatullah. Satu hal yang harus kita sadari, hari ini kita berada di satu momen, satu saat, satu masa di mana Allah sedang melakukan sebuah proses filtrasi. Allah sedang membagi dua umat Islam ke dalam dua kubu. Cuma ada dua kubu ya. Kubu yang pertama, saya agak alergi nyebut satu nih. Kubu yang pertama sama kubu nomor dua. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, yauma tahdusul malhamatul kubra, hari menjelang terjadinya malhamah kubra, yanqasamullahul muslimina ila khaimatain. Allah akan membagi orang-orang muslim ke dalam dua kubu. Jadi Rasulullah sering nyebut angka dua ini. Nggak tahu apa isyaratnya apa ini.
Khaymatul ula, kemah pertama, kulhum mu'minuna wa laysa fil munafiquna wala kana wahda. Kemah pertama semuanya orang beriman dan tidak ada orang munafik satupun di dalamnya. Wa khaymatus tsaniyah, dan kemah yang kedua, kulhum munafiqun. Semuanya orang munafik dan tidak ada walaysa fil mu'minuna wala kana wahda. Tidak ada orang beriman satupun. Maka peristiwa demi peristiwa yang sekarang kita alami di seluruh dunia, hatta di Indonesia, itu sebetulnya merupakan cara Allah melakukan filtrasi. Siapa yang harus di kubu 01, siapa yang harus kubu kok jadi 01. Nah, siapa yang kubu pertama dan siapa yang kubu kedua. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat. Inilah fitnah akhir zaman. Dan yang Allah filtrasi bukan hanya orang yang tidak tahu tentang Islam atau orang yang dianggap selama ini adalah sampah masyarakat, bukan. Ini sekelas kiai, bro. Saya minjem istilah kiai. Artinya sekelas ulama sekalipun bisa terkena oleh fitnah ini. Dahsyat luar biasa. Baik. Nah, kembali kepada tema kita kali ini, insya Allah kita akan membahas siapa Ya'juj Ma'juj. Sebetulnya Ya'juj Ma'juj ini merupakan satu dari 10 tanda besar. Ya. 1 dari 10 tanda besar kejadian hari kiamat. Ya, masih ingat 10 tanda besar ini apa aja? Yang pertama, menurut hadis riwayat Imam Ahmad, yang pertama adalah terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, munculnya dukhan, ya, kabut asap yang menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Yang ketiga, munculnya binatang melata yang bisa berbicara kepada manusia. Yang keempat, munculnya Dajjal. Yang kelima, turunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang keenam baru munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, pembenaman bumi bagian timur. Yang kedelapan, pembenaman bumi bagian barat. Yang kesembilan, tenggelamnya jazirah Arab. Dan yang kesepuluh, munculnya api dari lembah Adan Yaman yang menggiring manusia dari timur ke barat. Nah, pada saat itu jika itu terjadi, berarti bumi sudah dipenuhi oleh orang-orang yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Yang ketujuh, kedelapan, kesembilan itu terjadi ketika, sampai yang kesepuluh terjadi ketika orang beriman sudah tidak ada di muka bumi. Karena mereka sudah dicabut nyawanya oleh sebuah angin yang bernama angin Iliyin yang berhembus dari bumi Hijaz. Hijaz adalah satu tempat antara Mekah dan Madinah, dan Mekah Madinah termasuk Hijaz. Ada yang menyebutkan luar biasa, ini seorang muslim yang hadir pada kajian saya waktu itu. Beliau lama kerja di Saudi Arabia, kemudian di negara-negara Timur Tengah yang lain. Beliau menemukan satu karakter yang ketika saya sampaikan ini beliau kaget. Akan berhembus sebuah angin yang lembut, saking lembutnya angin ini disebut Iliyin, berhembus dari bumi Hijaz antara Mekah Madinah. Itu akan menjadi pencabut nyawa orang beriman. Beliau menemukan, Ustadz, saya mencatat ada karakter khusus antara Mekah Madinah. Kenapa Rasul menyebutnya angin itu berhembus dari sana? Ya, ada satu zat yang itu paling banyak terdapat di tempat itu. Satu gas. Gas ini kalau tercium oleh seseorang dalam hitungan detik, tidak lebih dari 10 detik manusia akan mati dalam waktu cepat. Ada kemungkinan gas ini yang dimaksudkan Rasulullah, yaitu gas H2S, asam sulfida. Asam sulfida ini kalau terhirup oleh seseorang itu mati seketika. Jantungnya berhenti dan paru-parunya kejang. Ya, pernah dengar orang menggali sumur tiba-tiba meninggal dunia? Nah, itu karena mencium gas itu, H2S. Nah, ternyata antara Mekah dan Madinah ini paling banyak zatnya ada di sana. Sementara Rasul mengatakan tempat ini akan banyak dilanda gempa. Maka ketika tempat ini gempa akan belah, maka gasnya akan keluar dan dia akan berhembus mencabut nyawa orang yang beriman. Nah, ini akan terjadi ya setelah kaum muslimin mengalami hari-hari yang paling kritis, yaitu hari menghadapi diantaranya selain menghadapi Dajjal, hari kritis berikutnya adalah menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Bercerita tentang Ya'juj Ma'juj tadi sudah disampaikan oleh dua MC kita. Itu tidak terlepas dari kontroversi para ulama. Sampai hari ini pun, karena dia merupakan satu dari 10 tanda besar, termasuk dengan Nabi Isa, turunnya Dajjal dan Imam Mahdi, maka sifatnya nubuah. Nubuah ini adalah pemberitaan tentang masa depan yang pembuktiannya hanya Allah yang akan menunjukkan pada kita. Jadi setiap ulama tidak memiliki pendapat yang sama tentang siapa Ya'juj Ma'juj. Ya.
Di antara ulama kita tadi sudah membahas ya banyak asumsinya tadi ya desas-desusnya ya. Baik. Nah, berbicara Yajuj Majuj, ini tidak terlepas dari sosok yang bernama Zulkarnain. Ya, Zulkarnain ini adalah satu-satunya Fir'aun, maksudnya Raja Mesir yang menjadi Nabi dan Rasulullah. Baik. Di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 85, Allah menjelaskan tentang menyebut kata Zulkarnain. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Dan mereka bertanya pada engkau Muhammad tentang Zulkarnain. Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Kau katakan oleh Muhammad, aku akan membacakan kepada kalian tentangnya. Inna makkanna lahu fil ardi. Sesungguhnya kami telah menguatkan dia di muka bumi. Kami telah memberikannya kekuasaan, kami telah menjadikannya raja, kami telah memberikannya kemampuan dan kekuatan, serta kami telah memberikannya wahyu. Ya. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah memberikan kepadanya kemampuan untuk menguasai sesuatu yang diinginkannya. Fa'at basababa, maka dia pun menempuh satu jalan. Hatta idza balagha maghribasy syamsi, maka ketika dia sampai kepada tempat terbenamnya matahari. Nah, nanti kita lihat di manakah tempat terbenamnya matahari menurut para ahli ulama, maksudnya para ahli sejarah. Salah satu yang paling berbekas dan berkesan bagi saya adalah pendapatnya Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad ini dari Saudi Arabia dan beliau masih hidup, dan beliau telah melakukan penelitian selama bertahun-tahun seorang diri, di mana beliau melakukan penelitian ini bersama istrinya juga, dan analisanya itu luar biasa, sangat akurat menurut saya, maksudnya sangat presisi, dekatan dengan fakta realitasnya itu sangat luar biasa. Ya, seperti apa gambarannya nanti kita bahas para muslimin. Ya, lanjut. Aja, ya. Pada semangat semua sini. Wajadahat tagharubu fi ainin hamiatin. Dia mendapati matahari itu terbenam di laut yang ada lumpur hitamnya. Ainin hamiyah ini adalah lumpur hitam. Wa wajada indaha qauman, dan di sana dia menemukan satu kaum. Ya. Qulna ya Zulkarnain, maka kami berfirman kepada Zulkarnain, hai Zulkarnain, imma an tu'adziba, aku memberikan kekuasaan kepadamu. Apakah engkau akan menyiksa satu kaum yang durhaka? Wa imma an ta'hida minhum fihim husna, atau engkau akan memberikan kebaikan kepadanya. Ya. Qala, maka berkatalah Zulkarnain, amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu. Adapun yang zalim akan kami siksa dia. Tsumma nuraddu ila rabbi, kemudian aku akan kembalikan kepada Tuhannya, fayu'adzibuhu adzaban nukra, maka Tuhannya akan menyiksanya dengan azab yang tidak taranya. Nah, tidak ada yang melakukan ini kecuali seorang nabi dan rasul. Kalimat-kalimat ini dalam ayat-ayat inilah yang membuat para ahli tafsir yakin kalau Zulkarnain adalah nabi dan rasul Allah. Berarti dia adalah satu-satunya raja Mesir yang menjadi nabi dan rasul. Ya, Zulkarnain itu bukan nama asli. Siapa nama aslinya? Ada. Ya, akan kita bahas. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang selang satu ini. Ya, iklan masuk, iklan. Ya, iklan. Iklan. Oh, nggak ada iklannya? Oh, kalau gitu lanjut, nggak ada iklan. Wa man amana wa amila sholiha, adapun orang yang beriman dan beramal soleh, falahu jazaanil husna, maka baginya adalah balasan yang baik, balasan yang terbaik. Wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan kami akan memberikan kemudahan kepada perintah-perintah kami, kepadanya atas perintah-perintah kami. Baik, siapakah sebetulnya Zulkarnain? Zulkarnain ini nama aslinya Amnikhatib IV. Kalau di film Hollywood disebutnya Imhotep. Tapi itu digambarkan sebagai tokoh yang jahat, Kejam. musuh dari Brendan Fraser. The Mummy. The Mummy apa The Mummy? The Mummy. The Mama. The Mama. Oh, ini versi baru ini. The Mummy ya. The Mummy. Nah, karena stylish raja-raja Mesir itu kepalanya pelontos, tapi ada rambut yang dikepang yang disisakan. Ada yang satu di sini kayak Haman, ya. Ada juga yang kanan dan kiri ada dua. Nah, Zulkarnain itu kanan kiri. Jadi seperti tanduk. Di kanan ada satu, di kiri ada satu. Nah, tanduk bahasa Arabnya kornun. Dua tanduk jadi kornain.
Zu yang mempunyai. Jadi Zulkarnain itu sebutan. Artinya yang punya dua tanduk. Dan ini luar biasanya Allah sudah menyebutkan dia di dalam Al-Quran. Coba kita lihat dalam Al-Quran. Alhamdulillah, makin semangat saya. Mas, tehnya dua berarti dua sesi ya? Oh, MC-nya satu. Oh, kalau ini satu Mas Afif, ini Mas Ken, saya mana? Oh, ini saya. Subhanallah. Lagi putih ya Mas ya? Putihkan Air bening. Air bening. Baik. Toyo petak. Baik, benar Bakumullah. Bisa dibuka di dalam Quran coba. Surat Al-Mu'min. Coba kita lihat surat Al-Mu'min. Surat Ghafir. Kok ditutup? Silakan dicek di Al-Qur'an masing-masing. Al-Mu'min ayat 12. Al-Mu'min surat Al-Mu'min itu surat ke-40 bukan? Ghafir, surat Ghafir. Oh. Ya, surat Al-Mu'min itu surat Ghafir juga. Namanya dari surat Mu'min Ghafir, ayat ke-86 kalau tidak salah, 86 apa 84 coba lihat. Nah ini nih, ayat ke-28. Ayat ini jelas dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rajulun mu'minun, maka berkatalah seorang laki-laki yang beriman, min ali Fir'aun, dari keluarga Fir'aun. Ternyata ada yang beriman dari keluarga Fir'aun yang saat itu dihadapi oleh Nabi Musa. Siapa dia? Zulkarnain atau Amnihatib. Diam-diam ternyata dia beriman kepada Allah melalui Nabi Musa. Dia beriman kepada Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul Allah, berbarengan dengan Siti Aisyah, ibunya sendiri, ibu kandungnya, tanpa sepengetahuan Fir'aun. Ya. Yaktumu imanahu, yang menyembunyikan imannya. Berarti pada saat itu Fir'aun tidak tahu kalau dia beriman. Ataktuluna rajulan, kenapa engkau hendak memerangi dan hendak membunuh seseorang yang ayyakula rabbiyallah, yang mengatakan Tuhannya Allah, wa qad ja'akum bil bayinat, padahal dia telah datang kepada kalian dengan bukti yang nyata, mirabbikum, dari Tuhan kalian. Nah, para ahli tafsir mengatakan dia inilah Zulkarnain atau Amnihatib, dan dia inilah yang kemudian setelah Fir'aun ini tenggelam, dialah yang menjadi raja Mesir. Ketika dia menjadi raja Mesir, maka dia ganti Mesir yang paganisme menjadi Mesir yang bertauhid. Bertauhid. Yang tadinya paganis menjadi bertauhid. Maaf, kasih itu lagi. Mohon maaf. Gak tahu. Baik, saya perlihatkan ini ada momen-momen di mana terjadinya peristiwa itu. Peristiwa tenggelamnya Fir'aun ini merupakan kekuasaan Allah. Film yang biasa disampaikan di kerajaan Saudi Arabia oleh kerajaan Saudi Arabia, jadi pelajaran di bagi musim-musim yang ada di luar negeri. Salah satunya di Moskow. Ini pelajaran tauhid dan pelajaran sejarah sekaligus bagi mereka tulab yang ada di sana. Nah, inilah Ramses, Fir'aun yang Allah tenggelamkan, yang mengaku Tuhan. Ganteng memang. Ya.
Ini momen di mana Allah melakukan mengujinya dengan fit and proper test, uji kelayakan. Apakah dia betul Tuhan? Kalau dia betul Tuhan, mestinya bisa berenang kan? Mestinya bisa berenang. Ternyata enggak, dia enggak bisa berenang. Berarti bukan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an asri bi'ibadi innakum muttaba'un fa arsala fir'aun fil madain hashirin inna haula'i lashirzimatun qalilun. Di dalam beberapa kitab sejarah, baik tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah ataupun kitab Qisasul Anbiya atau Syekh Sami bin Abdillah Al-Maglus dalam kitabnya Atlas Tarikhil Anbiya wal Mursalin, itu menunjukkan bahwa jumlah Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa saat itu berjumlah 70.000 orang. 70.000 orang. Mereka ini yang menyeberang Laut Merah. Sekalian, ini adalah saat-saat yang paling genting antara Nabi Musa dan Bani Israel. Di sini Nabi Musa alaihissalam mendapatkan cemoohan dari kaumnya sendiri. Celaka Musa, kenapa kau bawa kami ke lautan? Bagaimana kita akan bisa menyelamatkan diri dari Fir'aun? Di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya akan siap memangsa kita, membantai kita, dan di hadapan kita ada laut yang dalam yang penuh dengan ikan paus yang akan menyantap kita. Kenapa lari ke laut? Apa kata Nabi Musa? Jangan kalian caci maki aku. Ini Tuhanku yang menunjukkan aku membawa kalian ke sini. Tunggu saja apa yang akan Tuhan lakukan kepada kita. Para sekalian, keyakinan semacam inilah yang diajarkan Allah kepada kita. Di saat-saat paling genting sekalipun seperti Nabi ini, di saat-saat paling menentukan, 17 April, maka jangan lupakan Allah. Betul. Betul kan? Betul. Lalu siapa yang kita harapkan? Di belakang ada Fir'aun. Tadinya menyebut Bawaslu. Di depan ada KPU. Di tangan kanan ada Mas Ken, tangan kiri ada Afif. Maksud saya ada pengusulan, kita bisa melihat bagaimana situasi saat ini di tanah air kita. Kita membutuhkan mukjizat dari, bukan mukjizat ya, karena tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Pertolongan Allah. Apakah kita lupa kalau Allah yang membelah lautan ini adalah Allah yang kita sembah hari ini? Betul? Ya. Betul. Apakah tidak akan ada kekuasaan itu turun kembali? Tidak. Kata siapa? Pasti akan Allah berikan juga pertolongan. Nah, keyakinan ini yang harus kita tumbuhkan, para sekalian. Baik. Maka kemudian Allah perintahkan pada Nabi Musa. Betul, Allah memberikan keputusan pada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan, sehingga laut pun belah dua. Ini mohon maaf kisahnya flashback ke belakang. Ini momen nanti naik tahtanya Dzulqarnain. Ya, dapat kita lihat bagaimana dalamnya laut ini. Dikatakan oleh Allah kataudin adim, fakana kulla firqin kataudin adim. Padahal belahan-belahan keduanya seperti gunung yang sangat tinggi, saking dalamnya. Sengaja Allah pilih laut yang satu ini. Ini Firaun. Kekuasaan Allah ternyata setiap kali Firaun berjalan selalu tersangkut roda keretanya atau terseok-seok dan terjerumus ke dalam satu lubang. Sehingga selalu tertahan, tidak pernah bisa sampai mengejar kaum Nabi Musa. Rantainya putus Sehingga harus balik lagi ke Solo. Enggak rantai. Ya, ini momen tenggelamnya luar biasa. Hari ini tidak ada teknologi mana yang bisa melakukan ini, Mas? Tidak ada kan? Tidak ada teknologi yang bisa melakukan ini. Ini luar biasa. Penambah Allah, keyakinan ini harus kita hadirkan. Ya, tidak terbuka, tidak menutup kemungkinan, maksud saya ya, Allah menurunkan kembali mukjizat ini kepada kita. Ya, maka syaratnya adalah sudah layakkah kita untuk mendapatkan pertolongan ini? Maka dekatkan diri kita kepada Allah. Ya, pantaskan diri kita agar kita layak mendapatkan pertolongan Allah tadi.
Karena Rasulullah SAW mengatakan, idza kanatil juyus khairul juyus yathum nasrullah. Apabila pasukan yang terbaik, maka pertolongan Allah akan datang. Artinya pertolongan Allah akan datang kepada bangsa ini jika kita memang sudah layak ditolong. Nah, itu yang harus kita pantaskan pada diri kita. Dengan apa? Tidak lain dengan Quran dan Sunnah. Betul? Allahu Akbar. Ya Mas, itu dulu Mas. Nah, inilah keretanya Firaun. Ya, dan di antara semua yang mati saat itu dari pasukan Firaun dan bala tentaranya, maksudnya hanya jasad Firaun yang Allah awetkan sampai hari ini. Nah, ini dia Firaun. Diceritakan dalam Al-Quran itu tangan Firaun itu ke atas tangan kirinya, dan dia mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tangan kirinya itu naik sambil dia tenggelam, dia tangannya seperti aku beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Namun terlambat tadi ya, terlambat untuk pulang Mas, karena sudah di tengah-tengah kan, walaupun rantainya putus Mas. Nah, waktu saat itu dia mati dalam keadaan tangannya seperti ini. Ketika ditemukan oleh pelaut Prancis, maka dia diikat tangannya dan diginikan. Terlihat kan? Itu ada pembersihan rutin setiap jangka 1 bulan sekali. Ketika dibersihkan, ikatannya dilepas, maka tangannya gini lagi. Itu menunjukkan kalau dia pada akhirnya pun beriman. Kenapa tidak dibiarkan begini? Ya, nanti orang-orang menduga kalau dia ternyata sudah masuk Islam. Supaya orang tidak tahu, maka diikatkan kembali agar ini tertutup dari informasi dunia. Ini jahatnya mereka. Nah, ketika Firaun ini mati tenggelam, ada 2 hal yang terjadi. Ya. Bagi Bani Israel ini merupakan kemenangan mereka. Kemenangan sebagai tukang batu yang merdeka. Jika selama ini mereka menjadi tukang batu karena dijajah oleh Firaun dan didikasikan yang dipaksa secara zolim kepada Firaun, maka saat itu mereka merdeka. Mereka tidak melupakan posisi mereka sebagai tukang batu, mason. Maka jadilah mereka tukang batu yang merdeka, Freemasonry. Adapun bagi Mesir sendiri, Mesir mendapatkan pemimpin yang baru pada saat itu. Pemimpin yang baru saat itu. Siapa? Zulkarnain. Maka dia naik tahta. Pemilik dua tadi Ustaz, pemilik dua tanduk sebagai pemimpin baru. Betul sekali. Make sense ya? Apakah ini ada hubungannya? Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Ingat Mas, ada KPU di depan. Baik, nah para muslimin mati Allah. Maka Zulkarnain naik tahta. Maka dia rubah Mesir yang tadinya paganis menjadi bertauhid. Maka diundanglah para ulama ke istana. Ya, ulama tadi satu persatu mendoakannya. Begitu. Subhanallah. Satu persatu didoakan. Satu persatu ulama tadi mendoakan Zulkarnain. Daripada di sini? Oh iya. Memang suhu politik di Indonesia gara-garanya jadi kayak gini nih gitu. Baik, nah wabillahi makumullah. Fakta peninggalan sejarah bahwa ternyata Zulkarnain ini orang yang sangat cerdas luar biasa. Inna makannahu fil ardi, makanna lahu fil ardi. Kami kuatkan dia di muka bumi. Dia bisa melakukan apapun yang dibutuhkan dan diinginkannya. Artinya Allah memberikan anugerah yang luar biasa. Salah satu anugerah yang terbaiknya adalah selain iman dan Islam, Allah berikan kemampuan untuk berpikir cerdas luar biasa. Untuk menggunakan akal sehat. Aduh, lagi kejebak saya. Akal sehat. Ya, ternyata dialah yang menjadi arsitek Mesir selama dia hidup. Indahnya Mesir pada zaman Nabi Musa itu karena arsitektur dia yang dia bangun. Dialah arsiteknya. Piramida Giza yang kita lihat ini selama ini sebagai peninggalan sejarah Mesir yang sudah berusia 3000 tahun lebih, itu ternyata adalah buah karya dia. Begitu pula dengan The Great Wall yang ada di Cina yang diyakini sebagai benteng yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj. Itu dia sendiri yang bangun. Usianya hampir sama. Ya, nilai konstruksi yang dilihat, yang diteliti, ternyata kandungannya sama dan teknik pembangunannya pun sama. Dia tidak menggunakan semen. Dia dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, dia berkata, Atuni zubarul hadid, datangkan kepadaku cairan logam. Semen yang basah diganti dengan logam yang dicairkan. Dicampur dengan pasir dan tanah. Makanya sampai sekarang dia tidak hancur. Oh, ternyata arsiteknya sama antara piramida Mesir dengan tembok Cina. Maka diyakini yang membangun tembok Cina ini adalah Zulkarnain. Begitu pula dengan keindahan negeri Mesir pada saat itu.
Namun ketika dia sudah menjadi raja Mesir dan dirubah menjadi tauhid, dia mendapatkan perlawanan ketat dari para petinggi dewa matahari, Dewara. Ya, di sana juga ada Horus, sosok yang mengaku sebagai raja yang kemudian kehilangan satu matanya ketika melawan Zulkarnain. Di saat itulah Horus kehilangan sebelah matanya. Namun dikatakan dalam sejarah dia menang, padahal dia tidak menang. Ya, Zulkarnain pergi meninggalkan Mesir saat itu, mengembara dari barat dunia ke timur dunia. Ya. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid mengatakan, demi menyelamatkan imannya maka Zulkarnain menjelajah membuka bumi mulai dari negeri matahari terbenam hingga negeri matahari terbit. Dan negeri matahari terbenam yang dimaksudkan ternyata adalah Maldives. Ya, Maldives. Menurut beliau yakin bahwa di Maldives inilah terdapatnya lumpur hitam yang tadi terbenamnya matahari. Ya, ketika beliau melakukan penelitian, sekarang beliau masih hidup. Itu beliau menemukan ada orang-orang Islam yang mereka hafal betul ciri-ciri Zulkarnain. Bahkan ternyata silsilahnya ada pada mereka juga. Mereka ini keturunan Zulkarnain. Sampai ke Kiribati, itu timur dunia, negeri matahari terbit. Kiribati itu ada di atas New Zealand, di belakang Papua. Dari Australia agak ke atas sebelah kanan. Ya, agak ke mana itu? Maskan apa istilahnya? Utara agak ke timur laut ya. Agak ke timur laut. Nah, itu posisi Kiribati. Ya. Coba kalau kita lihat ini, boleh saya berdiri? Enggak apa-apa saya berdiri ya, saya di sini Mas, enggak apa-apa saya ke sini Mas. Bentar. Monggo Ustaz. Nah, kalau kita lihat rute ini, ternyata rute ini mulai dari Maldives sampai ke Kiribati di sini itu adalah rute sutra, rute perdagangan utama dunia. Bapak Ibu, para sekalian yang mati Allah, ini nggak ada Bapak Ibu ya, ini masih akang-akang emas nih. Cheng Hu. Iya. Apa namanya? Chinese Belt. Para sekalian yang mati Allah, coba kalau kita lihat jalur sutra. Ini yang menjadi keyakinan bagi saya. Ternyata Islam sudah sampai ke Indonesia sejak zaman Nabi Musa. Mas, boleh saya di situ, Mas? Boleh, Ustaz. Ya. Para sekalian yang mati Allah, rute ini kalau kita lihat dia melalui Indonesia kan? Nah, baik. Fir'aun itu jasadnya kan dimumikan, diabadikan. Itu menggunakan beberapa zat. Salah satu zat paling utama untuk memumikan Fir'aun adalah kamper. Kamper ini istilahnya apa? Kapur barus. Kenapa disebut kapur barus? Karena kapur ini berasal dari satu tempat bernama Barus dan itu ada di Sumatera. Tapanuli. Berarti Tapanuli sudah terkenal, Barus ini sudah terkenal sejak zaman Fir'aun. Maka jika ini rute yang dipilih oleh Zulkarnain dalam menyebarkan Islam, berarti Islam sudah menyentuh Indonesia sejak zaman Zulkarnain. Itulah alasannya kenapa di Indonesia sekarang mayoritas umat Islam. Kalau memang ada Hindu dan Mojopahit sebelumnya, kenapa bukan Hindu dan Buddha yang mayoritas di Indonesia? Kenapa Islam yang mayoritas di Indonesia? Dan lupakah kita kalau nama-nama pulau di Indonesia, kayak jadi ngebahas ini kapan Yajus Majusnya? Ini prolognya penonsulin ya. Awal kemunculan Yajus dan Majus. Nggak apa-apa ya, ngalir ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut. Tapi bukan berarti lanjut 2 periode, bukan. Ya. Aduh. Baik. Lihat, ternyata nama-nama pulau di Indonesia ini penting. Kalau saya salah tolong luruskan. Itu berbau Islam, berbau Arab. Sumatera itu diambil dari kata asyamatirah. Syamatir, Sumatera. Itu artinya mahkota. Pulau Jawa itu diambil dari bahasa Arab itu al-jawu, tempat yang tinggi dan panjang, dataran tinggi dan dingin. Dataran tinggi dan dingin, al-jawu. Karena panjang, para ulama zaman dulu membagi 3, ada Jabil Ghorbiyah, Jawa Barat, Jabil Wusta, Jawa Tengah, dan Jabil Syarqiyah, Jawa Timur. Kalimantan, tanah yang berawak basah. Borneo, jadi Borneo. Makassar, tempat yang terpecah-pecah, Makassaro. Itu bahasa Arab, tempat yang terpecah, Makassaro. Dari kata kassara yukassiru Makassaro, jadi Makassar. Maluku dulu namanya Jaziratul Muluk. Karena di Maluku itu raja-raja Arab mereka tinggal di situ karena indahnya pulau di Maluku ini, indahnya lingkungan.
di Maluku itu. Raja-raja Arab mereka tinggal di sana, maka diberi nama Jaziratul Muluk. Datang Portugis diganti jadi Maluku. Papua Nugini dulu namanya Biladun Nurul Islami. Silakan buka dalam buku sejarahnya Pak Ahmad Mansur Suranegara. Saya pernah ngobrolkan ini. Ternyata dulu Islam punya yang menguasai Indonesia, dan Islam telah menyentuh Indonesia. Tauhid sudah menyentuh Indonesia. Itu sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Betul ya enggak? Ini kan teorinya ini. Ya, ini ternyata jalur dakwahnya Zulkarnain. Ya, Allahu Akbar. Dan ternyata dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Dan itu tidak lama lagi, insya Allah. Amin. 5 periode lagi, 5 tahun lagi, berarti 1 periode ke depan. Ini milik Indonesia untuk kebangkitan Islam. Berarti Indonesia harus menang dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya nanti dijerat KPK, maka saya nggak bilang begini, maaf. Baik, Bapak. Ya, kemudian, nah, ada juga yang menyatakan jalurnya ke atas dulu. Kalau saya sebetulnya baliknya itu lalu ke atas. Ya, dia mengambil arah ke atas ke Cina. Nah, disitulah dia bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj. Fayajidu qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Maka Zulkarnain ketika datang ke dataran sini, dia menemukan satu kaum yang hampir tidak bisa memahami perkataan, dan bahasa mereka tidak bisa difahami. Itu bahasa Cina. Ingat, bedakan antara kata Cina dengan Turki. Apa yang Rasulullah sebut Cina, itu bukan Cina bahasa kita sekarang. Kalau Cina yang sekarang kita maksud, itu Rasul menyebutnya justru Turki. Ternyata Turki yang sekarang dulunya satu rumpun dengan Cina, Turkistan. Di sini. Disinilah tempat ada Khazaria, Kurs, Gizman. Khazar itu adalah nenek moyang Yahudi Askenazim yang sekarang menjadi Zionis Yahudi. Ya, kemudian ada Kurs dan Gizman yang menjadi Rusia, bahkan Yugoslavia sebelah sana. Kemudian juga ada Turkistan, ada Mongolia. Nah, itu dulu satu rumpun di sini. Karena Turkistan ini dia beriman, dia demi menjaga punya nilai-nilai kebaikan, maka dia menjaga nilai kebaikan tadi dan kearifan budaya mereka, maka mereka jaga dan mereka mengungsi demi menjaga eksistensi mereka sebagai bangsa yang beradab. Tidak sama dengan Mongolia, Rusia yang mereka itu, Khazaria juga yang mereka kanibal dan kasar. Itulah sebetulnya Ya'juj Ma'juj dulu. Nah, mengungsi ke sini. Nah, ketika mengungsi ke sini, saat itu ini wilayah Syam dikuasai oleh Raja Seljuk yang hampir kalah dari Romawi Timur, Bizantium. Datangnya Sulaiman Bayazid ke sini memberikan bantuan, pertolongan dari Allah. Sulaiman Bayazid dengan 100 pasukan kavalerinya berhasil membantu Seljuk dari kekalahan dan menang. Saat itu Romawi dipukul mundur. Raja Seljuk yang muslim saat itu berterima kasih kepada mereka. Ternyata mereka Turki Utsmani Sulaiman Bayazid ini agamanya Islam juga. Itulah alasannya kenapa mereka hijrah dari sini, Turkistan ke sini, demi menyelamatkan iman, demi menyelamatkan tauhid. Ketika ketemu dengan Raja Seljuk dan membantu Seljuk sehingga menang mengalahkan Romawi, nah Raja Seljuk berterima kasih. Maka diberilah hadiah sebuah wilayah. Karena mereka pendatang, maka dikasih satu wilayah namanya Anatolia, yang kemudian dikembangkan menjadi Turki sekarang. Nah, baik. Jadi yang disebut Turki oleh Rasulullah itu sebetulnya yang sekarang bertahan di sana. Yang sekarang kita sebut Cina. Lalu kenapa Rasul mengatakan utubul ilma walau bisin? Tutuplah ilmu walau harus ke negeri Cina. Ternyata Cina yang Rasul maksudkan saat itu adalah mereka yang beriman sejak zaman Nabi Musa oleh Zulkarnain tadi. Makanya Utsman bin Affan ketika ingin membuat Quran asli induk, itu kan butuh kertas. Dari mana kertasnya? Dari Uighur, Muslim Uighur Cina. Dan ulamanya ternyata yang menyambut Utsman bin Affan adalah Wong Fei Hung. Subhanallah. Betul Wong Fei Hung ya? Selama ini yang kita tahu Wong Fei Hung siapa? Bukan Sifrun, bukan Sifrun. Ya? Bukan Naciro, bukan. Bukan Jainuddin Naciro, bukan. Ya bukan lah, jauh amat itu ya. Baik, para sekalian. Nah, di sini para sekalian,
terjadinya pertemuan sejarah tadi. Nah, Iwafillah. Oke, kita klik lagi. Nah, ini wilayah Kiribati yang ini New Zealand kan, atas Australia di Papua. Nah, para sekalian, Kiribati inilah ternyata menjadi akhir dari perjalanan para pelaut Arab yang Muslim termasuk Zulkarnain. Karena setelah itu dia tidak menemukan daratan. Maka disinilah dia berdakwah, mendakwahkan Islam. Maka ternyata banyak sampai hari ini komunitas-komunitas kecil yang beriman, mereka Muslim dan mereka memiliki pengetahuan sejarah yang kuat tentang Zulkarnain dan Ya'juj Ma'juj. Baik, ini wilayah gambaran wilayah dan inilah tempat yang paling disukai oleh Zulkarnain, wilayah Atol. Atol itu adalah satu tempat yang menjadi pecahan dari gunung. Tadinya ada gunung, kemudian gunung Merapi ini meletus sehingga tersisa pulau yang berbentuk lingkaran seperti tadi. Itu tempat yang paling disukai oleh Zulkarnain. Disitulah terdapatnya lumpur hitam. Ya, Ain Hamiatin. Berikut lagi Mas. Ya, klik lagi. Klik lagi Mas, kita percepat. Klik lagi. Nah, ini gambaran Maldives seperti ini. Nah, ini tempat yang menurut Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Ziyad, disinilah terdapatnya Ainin Hamiatin yang disebutkan Allah dalam surat Al-Kahfi. Dan disinilah Zulkarnain pun pernah tinggal dan berdakwah membentuk komunitas orang-orang yang beriman di zaman Nabi Musa masih hidup. Di mana pada saat itu Nabi Musa dan Bani Israel menempuh perjalanan ke Palestina. Zulkarnain menempuh perjalanan ke sini. Jadi ini terjadi di zaman yang sama, di waktu yang sama. Berarti Islam sampai ke tanah Nusantara ini di zaman Nabi Musa. Percaya tidak? Yakin? Allahu Akbar. Para sekalian, ini saya kira beralasan kuat kalau Indonesia ini akan menjadi titik kebangkitan Islam akhir zaman. Artinya pertarungan besar akhir zaman yang disebut dengan Armageddon dan Al-Malhamatul Kubra akan menjadi titik sentralnya itu Asia Pasifik, Indonesia. Ya, Allahu Akbar. Baik, berikutnya. Nah, ini gambaran salah satu gambaran atol lagi. Sebelumnya Mas, nah ini juga gambaran atol yang ada di Maldives. Inilah tempat-tempat yang paling disukai. Ya, atol itu ternyata adalah larva, mengandung larva yang kemudian bercampur dengan air laut dengan kadar garam yang tinggi sehingga terciptalah lumpur hitam yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Baik, klik lagi. Kita masuk pada keyword sekarang Zulkarnain. Siapakah maaf? Ya'juj Ma'juj. Zulkarnain sudah selesai ya? Sekarang Ya'juj Ma'juj. Nah, bahasan Ya'juj Ma'juj ini sebetulnya bukan bahasa Arab. Ternyata Ya'juj Ma'juj ini Allah ambil dari bahasa Cina. Ya. Dan ini menjadi satu bahasa, satu istilah yang digambarkan oleh dinasti Zhengzhou. Nah, dinasti Zhengzhou adalah dinasti yang sampai hari ini mereka menjadi penyelamat akidah yang ada di Cina. Saya pernah bertemu dengan mereka, khususnya mereka yang ada di Henan, itu mereka semua beragama Islam. Pimpinan mereka disebutnya Ahong, bukan Ahok ya, Ahong. Pakai eng. Ahong ini artinya kiai. Kiai, ajengan, ulama, bahasa merekanya Ahong. Pernah datang ke kita 13 orang, nah mereka meyakini betul kalau kami adalah keturunan dari kaum muslimin yang diislamkan oleh Zulkarnain. Nenek moyang kamilah yang menjadi korban dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Baik, klik lagi. Nah, Ya'juj Ma'juj keduanya ditemukan pada budaya dan bahasa Cina. Ternyata memang Ya'juj Ma'juj ini bahasa Cina, bukan bahasa Arab. Ya, itu berarti Asia, Jou bangsa. Jadi Ya'juj artinya bangsa Asia. Ma'juj diambil juga dari dua kata. Ma pasukan berkuda, Ma itu kuda, Jou bangsa. Jadi Ma'juj adalah bangsa yang berkuda. Sehingga kalau dua frase ini digabungkan Ya'juj Ma'juj, kita akan menemukan definisi bahwa mereka ini adalah pasukan yang berkuda yang datang dari Asia. Ya, sudah mulai ketemu sudah ada titik terang ya tentang siapa mereka. Jadi Ya'juj diambil dari dua kata, Ya itu Asia, Jou bangsa. Bahasa Arab itu tidak pernah meninggalkan satu kata berakhiran wawu sukun. Selalu ditambah huruf konsonan. Nah, di sana ditambah dengan huruf jim. Jadi Ya'juj. Ma'juj juga sama artinya Ma'jo, diambil menjadi bahasa Arab ditambah jim jadi Ma'juj. Oke, tolong sekalian. Nah, sehingga dari kata Ya'juj Ma'juj ini kita bisa menemukan satu definisi bahwa mereka adalah pasukan berkuda, bangsa berkuda yang berasal dari Asia. Nah, permasalahannya siapa mereka? Kita lihat ternyata ini berasal dari keturunan anak Nabi Nuh alaihissalam. Klik lagi. Nah, Nabi Nuh kita tahu punya 4 anak laki-laki. Yang pertama bernama Yafis,
kedua bernama Syam, ketiga bernama Ham, dan yang keempat bernama Kan'an. Nah, kita tahu Nabi Nuh berdakwah selama 120 tahun dan hanya sedikit yang beriman. Nabi Nuh dakwah sejak beliau berusia 480 tahun. Beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul di 480 tahun. Dakwah 120 tahun itu hanya sedikit yang beriman. Bahkan anaknya sendiri Kan'an tidak beriman. Maka Allah hukum mereka di usia Nabi Nuh 600 tahun. Itu terjadi tahun 3050 sebelum Masehi. Ya, 3050 sebelum Masehi itu banjirnya perkiraannya. Nah, ketika banjir selesai, terdamparlah di Turki Utara. 3 anak yang beriman, mereka mengembara ke tempat yang berbeda. Yafis, klik lagi kan. Nah, Yafis mengembara ke arah utara, maka melahirkanlah bangsa Eropa sekarang. Lahir Yafis di sini dan juga ke sini. Nah, ada yang menyebutkan Yafis inilah yang menjadi nenek moyang dari Ya'juj Ma'juj tadi. Yafis punya anak bernama klik sebelumnya, Mas. Nah, Yafis punya anak bernama Magog bin Yafis. Nah, Magog inilah yang melahirkan keturunan yang memiliki karakter seperti yang Allah sifatkan dan Rasulullah sifatkan dalam hadisnya, bangsa yang kejam, kadibal, dan pembantai. Maka para ahli hadis, salah satunya juga ahli sejarah yang bernama Sesemi bin Abil Al-Magus, meyakini bahwa Ya'juj Ma'juj adalah bangsa keturunan dari Magog bin Yafis. Dan mereka adalah bangsa-bangsa yang ciri-cirinya Rasul sebutkan sebagai bangsa Turki. Mulai dari apa tadi? Sigorul A'yun, matanya sipit, juluduhum ahmar, kulit mereka merah, zungfal unuf, hidung mereka pesek. Sebentar, yang nyebut pesek ini kan Rasul. Rasulullah kan hidungnya mancung. Jadi peseknya Rasul itu ya kita. Pesek kata Rasul yang dimaksudkan kita. Walaupun kita pede tetap mancung kan? Ya kalau kita berdiri sesama kita lah. Kalau di samping kita orang Arab, Blesek. nah, Rasul maksudkan pesek itu bukan pesek ukuran kita, tapi pesek ukuran Rasul, yaitu seperti kita ini. Ya, seperti kita. Kemudian wujuhum kal majanil mutraqah. Wajah mereka lebar seperti tameng. Dan mereka menggunakan pakaian dan sandal yang berbulu. Kira-kira bangsa mana? Mongol. Bangsa Mongolia inilah ternyata dia keturunan Ya'juj Ma'juj yang dulu. Oh. Dan bangsa Mongolia yang dulu berakidahkan kanibalis, ya, berakidahkan pembantaian seperti Ya'juj Ma'juj ini, mereka lah yang sekarang menjadi nenek moyang Cina hari ini. Agamanya ateis, mereka tidak bertuhan. Sementara Cina yang dulu kan beragama Islam. Nah, ketika Mongolia ini tumbuh, pada saat itu ada tokoh yang bernama Hulagukan, Genghis Khan, Tartar. Maka Cina yang Muslim terseret ke pinggiran Cina. Ada Henan, ada Zhengzhou, ke pinggiran, ke Jiangxi. Nah, Cina daratannya dikuasai oleh bangsa Mongolia, Tartar tadi. Ada juga yang menyebutkan bangsa Manchuria. Akidah mereka ateis komunis. Dan itulah yang berkuasa di Cina hari ini, yang kemudian bekerja sama dengan RI membangun infrastruktur. Membangun. Berarti keturunan Ya'juj Ma'juj sudah ada di tanah air kita. Baik, lanjut lagi Mas. Baik, klik lagi. Ada satu hadis yang menarik terkait dengan Ya'juj Ma'juj. Ya, para muslimin, ada hadis yang menarik terkait dengan Ya'juj Ma'juj. Coba kita lihat. Ini ketika berada di Makkah Mukarramah. Ya, ada yang menyebutkan Makkah, ada yang menyebutkan Madinah. Ya. Rasulullah SAW ketika sedang tertidur, terbangun dari tidurnya karena telah mendapatkan mimpi yang dahsyat luar biasa, yang membuat Rasulullah basah bajunya. Ini wahyu yang terberat yang Rasulullah terima. Ya, Zainab binti Jahsin menceritakan, ya, istaiqadha anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW istaqadha min naumih, beliau terbangun dari tidurnya di satu malam, bahwa yaqul, dan beliau bersabda, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba, kecelakaan telah mendekat kepada bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat pada mereka. Sekali lagi Rasulullah bersaksi dulu dengan mengatakan la ilaha illallah, wailun lil arabi, kecelakaan akan menimpa bangsa Arab, min syarrin qad iqtaraba, karena keburukan yang telah mendekat kepada mereka. Futihal yauma, telah terbuka hari ini, min radbi Ya'juj wa Ma'juj misla hadih, hari ini telah terbuka lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini.
Ya, faqada Sufyan bi yadihil asrah. Sufyan mengisyaratkan seperti ini. Ya, ingat 10-nya begini, bukan begini. Kalau begini ini triple six. Triple six. 61, 62 dan 63. Dan ini simbol Freemason. Ya. Freemason. Kalau menyebut angka 3 jangan kayak gini tapi gini aja nih. Ya. Kalau enggak gini. Nah, lalu didekatkan, nah jadi pas. Seperti itu. Satu lagi. Baik, ya Bapak. Apa menariknya di sini? Setelah Rasulullah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ingat yang disebut mimpi Rasul ini pasti wahyu kan? Karena wahyu itu bisa datang walaupun ketika Rasul sedang tidur. Tanamu ainah wala yanamu qalbu. Ciri-ciri Nabi akhir zaman kata beliau sendiri, kedua matanya terpejam tapi hatinya terjaga, sehingga apapun yang dimimpikan itu adalah wahyu baginya. Rasulullah menyebutkan akan kecelakaan akan menimpa bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Kemudian keburukan yang mendekat kepada bangsa Arab yang membuat mereka celaka dikaitkan dengan terbukanya lubang Ya'juj dan Ma'juj. Artinya bangsa Arab jika mereka sudah celaka berarti yang mencelakai mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Salah tidak kalau saya menyimpulkan begitu? Sebentar. Halo? Masih ada ini? Baik, sekali lagi Rasulullah menyebutkan celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Saya tanya, siapa sebetulnya yang Rasulullah maksudkan bangsa Arab bagi kita hari ini? Palestina bangsa Arab bukan? Bangsa Arab, Suriah bangsa Arab bukan? Mesir bangsa Arab? Afghanistan? Irak? Yaman? Bangsa Arab. Bagaimana kondisi negara-negara itu sekarang? Hancur. Terbuktikan apa yang Rasul sabdakan? Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Hari ini kita mendapati apa yang kita fahami tentang bangsa Arab sudah hancur seperti yang Rasul sebutkan. Dan Rasulullah mengaitkan kehancuran bangsa Arab itu karena terbukanya lubang Ya'juj Ma'juj. Artinya petaka bangsa Arab disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Lalu siapa yang membantai Suriah? Ada Rusia kan? Rusia tapi berasal dari pulau di mana Yafis berada. Palestina, siapa yang membantainya? Israel. Israel ini siapa Israel sekarang? Yahudi Zionis. Itu adalah Yahudi Ashkenazim yang menjadi keturunan yang nenek moyangnya adalah Khazar. Khazar satu rumpun dengan Rusia yang Rasul sebutkan Kurs dan Kizmen. Kurs Khazaria, Kizmen Rusia. Kemudian Mesir, siapa yang membantainya? Syiah Iran. Iran dulunya adalah pasukan yang berasal dari Yahudi, kembali ke Khazaria. Lalu siapa yang membantai Irak? Irak siapa yang membantainya? Amerika. Anglo-American ini ternyata adalah keturunan bangsa Dayak yang dulu punya rumpun istilah punya kaitan juga dengan wilayah Khazaria. Siapa lagi? Yaman. Siapa yang membantai Yaman? Syiah juga. Iran sama dengan Khazaria, Yahudi juga. Artinya ternyata apa yang Rasul analisakan, Ya'juj Ma'juj kemungkinan anak cucu, bukan anak cucunya ya, spionasenya, agen-agennya sudah melakukan pembantaian kepada negara kaum muslimin. Ini yang kita lihat hari ini. Baik, salah satu yang kejam yang kita lihat belakangan ini. Nah ini kita tahu Uighur adalah kaum muslimin yang sekarang mengalami penderitaan. Ya, Mongolia adalah negara yang memiliki kedekatan rumpun kepada Ya'juj Ma'juj yang dahulu. Sampai hari ini Mongolia adalah sebetulnya bangsa yang kemudian menguasai dataran Cina. Mereka mengambil Cina dari kaum muslimin. Ya, karena simbiosis mereka, karena maksudnya pernikahan mereka dengan kaum muslimin yang beriman menyebabkan wajah mereka sekarang sudah samar lagi. Tapi Allah akan kembalikan wajah mereka kepada wajah yang dulu. Sehingga siapapun mereka yang membantai kaum muslimin, kita akan mengenalnya sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Tapi bukan Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya. Sebagaimana Dajjal, Ya'juj Ma'juj juga ada yang KW, ada yang ori. Ya, sebagaimana Dajjal kan? Dajjal juga ada yang AW, ada yang ori. Contoh yang KW apa dalilnya? Rasulullah menyebutkan, fi akhir zaman sayahruju dajjalun hum qaribun min salasin. Di akhir zaman nanti akan muncul dajjal palsu. Lah palsu bahasa kitanya apa? KW. Hum qaribun min salasin, jumlah mereka 30 orang. Kurang lebih 30 orang. Kulluhum yasumuna annahum nabiyyun, setiap mereka mengaku diri mereka itu nabi dan rasul. Wa minhum imra'atun, salah satu dari mereka perempuan ngaku nabi juga.
Zaman sekarang ada tidak? Ada. Siapa? Lia Edan apa Lia Edan? Nah, itu dia. Itu Dajjal. Berarti Ya'juj Ma'juj pun ada yang KW-nya. Kemungkinan besar Ya'juj Ma'juj yang KW-nya ini, yang false-nya ini, false, yang tiruan yang KW-nya ini adalah mereka yang sudah membantai kaum muslimin bangsa Arab sekarang. Lalu kapan Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya akan muncul? Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya akan muncul nanti setelah Nabi Isa alaihissalam turun. Mereka inilah benar-benar bangsa yang kanibal. Ya. Jangankan sekelas ulama dan kiai, Nabi Isa saja tidak mau menghadapi Ya'juj Ma'juj, saking dahsyatnya fitnah Ya'juj Ma'juj. Sekelas Nabi Isa tidak mau menghadapinya. Lebih baik Nabi Isa dan para sahabat itu bersembunyi. Makanya ketika Nabi Isa turun setelah membunuh Dajjal, maka memerintahkan kaum muslimin bersembunyi bersama Nabi Isa. Tidak dihadapi itu yang namanya Ya'juj Ma'juj. Berarti lebih hebat daripada Dajjal kan? Secara physically lebih hebat daripada Dajjal. Nabi Isa tidak berani menghadapi Ya'juj Ma'juj. Kalau Dajjal dihadapin sama Nabi Isa kan? Dihadapin sama Nabi Isa. Nah itu. Tangkap. Ya. Dajjal. Berarti Ya'juj Ma'juj secara fisik ini sangat berbahaya. Maka tidak mungkin Ya'juj Ma'juj turun sebelum Nabi Isa turun. Maka kemungkinan yang saya maksudkan Ya'juj Ma'juj di sana adalah mereka yang disebutkan Allah dalam surat Al-Anbiya. Ya'juj Ma'juj pada akhir zaman akan bercampur dengan bangsa-bangsa di dunia sehingga keberadaannya tersebar di mana-mana. Nah, maka yang dimaksudkan Ya'juj Ma'juj dalam hadis yang tadi salah satunya Cina yang sekarang membantai kaum muslimin Uighur, Israel yang membantai muslim Palestina, Rusia yang membantai Suriah, Amerika yang membantai Irak dan Afghanistan. Adapun Ya'juj Ma'juj yang Rasul sebutkan dalam hadis sebagai satu dari 10 tanda kiamat, itulah Ya'juj Ma'juj yang nanti akan turun di zaman Nabi Isa. Kebayang jika Nabi Isa tidak diturunkan, siapa yang akan melindungi kaum muslimin saat itu? Inilah salah satu hikmah kenapa Rasulullah menyebutkan Allah akan menurunkan Nabi Isa di akhir zaman, dan posisi turunnya, waktu turunnya sebelum Ya'juj Ma'juj keluar. Itu sebagai bukti pertolongan Allah terhadap kaum muslimin saat itu. Nah Ya'juj Ma'juj yang seperti inilah yang Rasulullah sebutkan, berkulit merah, berhidung pesek, bermata sipit. Tidak jauh beda seperti mereka yang ada saat ini. Namun dari segi pakaian mereka tidak berpakaian seperti kita, tapi pakaian mereka seperti orang-orang pedalaman. Artinya mereka hidup di tempat-tempat yang dingin. Rasul menyebutkan sandal mereka ada dari bulu, pakaian mereka dari berbulu. Artinya mereka menggunakan pakaian dari hewan, kulit hewan maksudnya. Nah ini menandakan mereka dari bangsa-bangsa yang dingin. Itu daerah Cina dan Rusia. Nah, itu keyakinan para ulama, mereka masih terpendam di sana. Baik, Bapak. Nah, ini pembahasan tentang Ya'juj Ma'juj yang selama ini saya pegang, yang sebetulnya menjadi sebuah misteri bagi kita karena tidak semua ulama memiliki pendapat yang sama ya terkait dengan Ya'juj Ma'juj tadi. Baik, Bapak. Namun tidak ada salahnya juga kalau kita mewaspadai Ya'juj Ma'juj yang tadi dikaitkan dengan pembantaian kepada bangsa Arab. Karena Ya'juj Ma'juj yang satu ini pun yang dikaitkan Rasulullah yang akan menjadi penyebab pembantai bangsa Arab ini pun memiliki kemampuan yang luar biasa masifnya menghancurkan kehidupan dan infrastruktur kehidupan kaum muslimin. Ya. Di antara mereka kita lihat orang-orang Iran, Majusi juga sebetulnya merupakan bangsa yang memiliki keterikatan karakter seperti Ya'juj Ma'juj. Ya, Syiah. Ya, kita tahu bagaimana pembantaian terjadi di Suriah, itu biadab luar biasa. Di antara pasukan yang berakidahkan Syiah Nusyairiyah, mereka membantai kaum muslimin Suriah. Di antaranya ada yang memperkosa seorang gadis di hadapan orang tuanya, usia 20 tahun, diperkosa oleh 9 orang di hadapan ayah dan ibunya. Setelah diperkosa lalu dicincang sampai tubuhnya dan ususnya berserakan. Inilah jahatnya mereka. Nah, ada ulama menyebutkan mereka melakukan apa yang dulu dilakukan Ya'juj Ma'juj. Maka kemungkinan Rasulullah juga memaknakan Ya'juj Ma'juj itu kepada mereka yang melakukan pembantaian pada muslim seperti yang sekarang ini. Itu ada para ahli hadis yang mengatakan demikian. Nah, ya wabillahi rahmatullah. Adapun Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya umat Islam tidak kuat menghadapinya.
Ya, maka Rasulullah Nabi Isa memberitakan, bersembunyilah kalian. Maka umat Islam pun bersembunyi di malam itu. Ya. Maka mereka yang berada di luar kekuasaan Nabi Isa itulah yang dimangsa hidup-hidup oleh Ya'juj Ma'juj. Sehingga ketika mereka sampai ke kaum muslimin tempat di mana kaum muslimin berada, yaitu di wilayah Suriah dan Palestina. Dulu Suriah Palestina kemudian menjadi bersatu dan Yordan itu bersatu. Ya, lebih tepat lagi berada di Palestina. Nah, semuanya bersembunyi, termasuk Nabi Isa. Maka Ya'juj Ma'juj datang ke arah mendekat ke arah mereka. Dan mereka berkata, Ya'juj Ma'juj, kata Rasulullah, semua manusia di muka bumi ini telah kita habiskan. Padahal yang dihabiskan maksudnya yang ada di sana. Masih ada orang-orang manusia yang ada di sana, termasuk yang di Indonesia. Tapi bukan yang beriman, tapi mereka yang sudah tidak beriman. Karena pada saat itu orang-orang beriman itu sudah mengarah ke bumi Syam. Apakah di Indonesia tidak ada orang beriman? Sepertinya sudah banyak. Ada dua hal yang terjadi. Kalau bukan karena syahid akibat peperangan, mereka akan hijrah ke bumi Syam pada saat Nabi Isa sudah turun. Artinya ketika Nabi Isa sudah turun, apakah teras dakwah masih ada? Kayaknya sudah pindah ke Palestina. Amin. Pindah ke Palestina. Baik, masih ada sedikit lagi. Ya, nggak apa-apa, ini sekedar cerita, nggak apa-apa para sekalian. Ya, karena yang namanya Ya'juj Ma'juj ini cerita. Lanjut. Ya, setelah mereka sembunyi, maka di antara Ya'juj Ma'juj, kata Rasulullah, ada yang menggerak-gerakan tombak mereka, lalu dilemparkan ke langit. Dan ketika balik lagi ternyata sudah berlumuran darah. Maka mereka yang lain pun mengikutinya, dilemparkan semua tombak mereka dan semuanya kembali dengan berlumuran darah. Lalu Allah menghukum mereka dengan diturunkannya apa? Ulat. Maka terjadilah hujan ulat dari langit, yang mana ulat itu menimpa mereka. Nah, Ya'juj Ma'juj mereka menundukkan kepala mereka. Ketika melihat ke atas ada ulat, lalu mereka menundukkan kepala mereka. Maka ulat itu pun masuk ke punduk-punduk mereka, kata Rasul. Maka dengan cepat ulat tadi menjalar, ada yang ke otak mereka sampai ke jantung mereka. Maka ketika subuh harinya kaum muslimin selesai sholat subuh, Nabi Isa memberitakan, keluarlah kalian, aku tidak mendengar banyak suara di luar sana. Ternyata ketika kaum muslimin keluar, Ya'juj Ma'juj sudah mati semuanya. Saking banyaknya Ya'juj Ma'juj saat itu, binatang ternak kita tidak ada yang bisa makan rumput, karena sudah terkena darah-darah Ya'juj Ma'juj. Maka mereka pada akhirnya memakan daging-daging Ya'juj Ma'juj. Namun Allah memberikan berkah bagi manusia akhir zaman di zaman Nabi Isa. Ini berkahnya kedatangan Nabi Isa alaihissalam. Ternyata ternak-ternak yang memakan daging Ya'juj Ma'juj itu menjadi susunya menjadi banyak, daging mereka menjadi bagus-bagus, tebal-tebal. Maka makmurlah kaum muslimin. Itulah masa kritis terakhir yang dialami kaum muslimin di muka bumi. Setelah itu kaum muslimin akan beramai-ramai sholat di Masjidil Aqsa. Nabi Isa mengusap wajah mereka, satu persatu wajah mereka diusap. Anta min ahlil jannah, inama kanaka fil jannah. Kamu dari ahli surga, tempat kamu di surga. Rasulullah mengatakan, itulah sebaik-baik manusia di muka bumi. Mudah-mudahan mereka yang diusap oleh Nabi Isa adalah termasuk kita. Amin. Amin. Baik, Ibu Rahmatullah. Nah, kemudian itulah momen di mana umat Islam kemudian memasuki fase khilafah ala minhajin nubuwah yang damai, adil dan makmur. Amin. Amin. Adil dan makmur. Maka kemudian Nabi Isa menikah dengan gadis Arab dan punya anak, 3 anak laki-laki. Setelah Nabi Isa punya 3 anak laki-laki, Imam Mahdi meninggal dunia, dimakamkan di Syam, disolatkan, imamnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Setelah itu kemudian ada pembayatan Al-Qahtani sebagai khalifah di muka bumi yang berikutnya. Jadi Imam Mahdi bukan khalifah yang terakhir, tapi khalifah yang memimpin umat Islam menguasai dunia. Nah, setelah Imam Mahdi wafat, kemudian Nabi Isa wafat juga, disolatkan di Masjid Nabawi. Ya, kembali ke keluarganya yang berada di Madinah. Jadi istrinya orang Madinah ternyata, Mbak, bukan orang Jogja, Mbak. Saya kira orang Jogja Nabi Isa itu istrinya. Sudah berharap. Sudah berharap. Iya. Nggak apa, Mbak, saya siap menggantikan nih. Loh, kenapa ketawa, Mas? Nggak boleh. Baik. Nah, kemudian
pada saat itu aman sejahtera penambah Allah. Di saat Imam Mahdi hidup, Rasulullah menyebutkan fayamkusu fil ardi sab'ata sanawat, 7 tahun, 8 tahun, samaniya sanawat, atau 9 sanawat, atau 9 tahun. Ya. Ai hajjajan, yaitu musim haji. Jadi Rasul menyebutkan di masa Imam Mahdi memimpin dunia itu terjadi 7 sampai 9 kali musim 7 sampai 8 kali musim haji. Artinya Imam Mahdi diutus pertama kali di musim haji. Pertanyaannya, tahun ini musim haji bulan apa? Agustus. Apakah bulan Agustus ini Imam Mahdi akan dibaiat? Ciri Imam Mahdi dibaiat apabila satu, ikhtilafim minan nas, inda ikhtilafim minan nas. Yub'atsu fi akhiri ummati inda ikhtilafi minan nas. Al-Mahdi akan diutus dari akhir masa umatku ketika banyak terjadi peperangan di tengah-tengah umatku. Yang kedua, indikatornya adalah al-zalazila, gempa bumi di mana-mana. Jadi kalau perang dan perselisihan manusia terjadi di mana-mana, gempa di mana-mana, pastikan Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita. Kemarin Sulawesi habis gempa, Ustaz. Sulawesi gempa tuh kan, subhanallah. Apalagi BMKG sudah menyatakan 2019 Indonesia akan terkena 2.500 gempa. Betul ya? 2.500 gempa. Banyak gempa bumi. Udah peperangan di mana-mana. Hari ini Rusia dan Amerika sedang antara Vladimir Putin dengan Donald Trump saling berbalas pantun yang berbau sinis dan sindiran. Luar biasa. Kemudian Pakistan dan India sudah mulai saling serang demi memperebutkan Kashmir. Arab Saudi sudah mulai memanas dengan Asia. Kenapa? Kunjungan MBS Muhammad bin Salman ke Cina ternyata ikut menyetujui keputusan Xi Jinping tentang kamp konsentrasi Uighur. Dia setuju dengan Uighur di kamp konsentrasikan. Itu untuk menangkap terorisme. Ini langsung diprotes oleh Malaysia. Maka Raja Salman malu saat itu dan marah besar kepada putranya. Maka diambil alih ke kerajaan tadi, dan berita yang saya sampai ke telinga saya dari saudara kita yang baru pulang dari sana, ada kemungkinan akan dicabut hak putra mahkota dari MBS. MBS tidak terima. Apakah ini indikator kalau Raja Salman akan bertengkar dengan anaknya sehingga Raja Salman meninggal dunia? Maka muncullah 3 anak laki-laki yang berebut kekuasaan. Tapi kata Rasulullah, fala yasiru ila wahidin minhum. Kekuasaan tidak berhasil mereka dapatkan. Kenapa? Karena muncullah Imam Mahdi yang mereka baiat. Ya, siapa yang merinding? Jadi gimana penonton? Mohon maaf, saya tidak bermaksud melakukan cocoklogi, tidak. Saya menuntut bagaimana kita bisa memahami hadis itu dan kita wujudkan dalam situasi kita hari ini. Ya, saya dibilang sama RK suka melakukan cocoklogi. Bagi Bapak Ibu Makumullah, sudah semakin dekat ya penampilan sekalian yang dimati Allah. Artinya, jadi pemilu kali ini saya khawatir pemilu terakhir di Indonesia. Ya, ini Ya'juj Ma'juj KW yang kita hadapi ini. Jadi kemungkinan apa yang Rasul sebutkan kita akan berperang melawan Turki, ini adalah kita. Ya. Dan perang melawan Turki kata Rasulullah adalah perang pertama, baru setelah itu kaum muslimin perang melawan berlindung dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Lihat dalam beberapa peristiwa besar yang dimuat dalam hadis-hadis akhir zaman, Rasulullah menyebutkan posisi Turki, perang melawan Turki itu sebelum munculnya Ya'juj Ma'juj. Artinya tidak menutup kemungkinan memang Asia ini menjadi kancah pertarungan antara Muslim dengan Cina yang komunis. Mereka punya darah keturunan yang Mongolia yang dulu nyambung dengan Ya'juj Ma'juj zaman Dzulqarnain. Ini yang dimaksudkan dengan masa tersulit bagi kita 5 tahun ke depan. Maka dari itu saya menyarankan bagi rekan-rekan yang belum menikah, segera menikah. Karena kalau pasca pemilu chaos, KUA tutup seluruh Indonesia. Silakan teras ta'aruf masih membuka selebar-lebarnya. Habis ini membludak. Pahit siap. Baik. Baik, Bapak, barangkali itu dulu yang saya jelaskan terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj. Barangkali ada yang mau disampaikan, silakan waktu saya berikan kembali pada Mas Afif dan Mas Ken. Ya.